Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, semoga sehat selalu. Jumpa lagi di seri persiapan KSN Matematika ya. Semoga semua sehat selalu, semangat belajarnya. Ingat, tidak ada pelaut hebat yang lahir di air yang tenang. Jadi jangan pernah patah menyerah untuk menyiapkan diri menghadapi KSN. Belajar, belajar, belajar. Jangan langsung ditonton dulu videonya, download dulu soalnya udah Kabo sertakan di link deskripsi di www.matsolar.com. Mampir sana untuk tanya jawab, kemudian cobain kerjain, lalu hasilnya nanti compare. Mudah-mudahan makin terlatih, makin kreatif, dan makin siap menghadapi KSN. Selamat mengerjakan dan selamat menyaksikan. Oke, langsung kita mulai ya. Nomor 1, banyak faktor dari 21 pangkat 11 ditambahin terus nih ada 2, 4, 6, 7. Jadi ada, tinggal tulis saja nih, ini sama dengan 7 kali 7-nya, 21 pangkat 11-nya, ada 7. Jadi kita buat jadi 7 kali 21 itu 3 sama 7 ya. Ingat sifat A dikali B pangkat N itu jadinya A pangkat N kali B pangkat N. Sampai situ 7-nya ada, jadi ada 12 ya. Kali 3 pangkat 11. Banyaknya faktor, tinggal lihat pangkatnya nih. Ada 12, jadi 12 tambah 1 dikali sama 11-nya tambahin 1. 12. 12 sama dengan 13 dikali 12 144 156 gitu. Nah, ini cuma ngasih tahu nih ada 2 mazhab nih. Banyak faktor ada 156, tapi ada yang jawab juga ada yang jawab 312. 312 itu asumsinya dia ambil yang negatif juga. Kalau Kabo itu lebih berat ke yang ambil positifnya. Kayak kita kan sepakat bahwa bil prima itu kan bilangan yang punya 2 faktor. Faktornya siapa? 1 dan kita bilangan prima P, berarti faktornya hanya 2, yaitu 1 sama P. Kan kita sepakat ini ya. Nanti kalau kita ngomongin faktor itu adalah dengan bilangan negatifnya, berarti bilangan prima bukan 2 faktor, 4 faktor ya. 1 min 1, P sama min P, kan jadi nggak lazim. Yang lazimnya adalah bilangan prima adalah bilangan yang punya 2 faktor. Jadi kalau bahas tentang faktor, berarti bahas tentang nilai-nilai positifnya. Oke. Nomor 2. Nomor 2 kelihatan maut, tapi kalau kita tahu penjabaran, kalau ada A-1 dikali A plus 1, itu jadinya A kuadrat min 1. Nanti kalau A-1 dikali A kuadrat plus A plus 1, itu jadinya A pangkat 3 min 1. Nanti kalau ada A-1 dikali A pangkat 3 plus A kuadrat plus A plus 1, itu jadinya A pangkat 4 plus 1. Buktinya gampang, tinggal kaliin aja ya. A-1 dikali A pangkat, misalkan di sini N deh, ditambah A pangkat 4 minus 1. A pangkat 4 min 1, maaf. A pangkat N min 1 turun terus, nanti sampai terakhirnya tambah A tambah 1, ini jadinya A pangkat N plus 1 min 1. Gitu ya. Jadi tinggal lihat optionnya harus 1 semua, di sini A min 1. Oke, sampai sini bentuk si N kita modif dikit. Jadi sama dengan akar pangkat 6 dari 32-nya kita buat jadi 2 pangkat 5. Ini kita buat jadi pangkatnya keluar ya. Sifatnya gini, akar pangkat M dari A pangkat N itu adalah A pangkat N per M, ini akar pangkat M, ini, oke? Ini dan seterusnya ya sama. Tambah akar pangkat 6 dari 2 aja,
Terakhir, akar pangkat 6 dari 1 itu 1. Sekarang kalau bentuk ini, akar pangkat 6 dari 2-nya, kita misalin A, berarti si N-nya sama dengan A pangkat 5 ditambah A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 tambah A pangkat 2 tambah A pangkat 1 tambah 1. Nah, menyederhanakannya kita buat pakai penjabaran yang tadi ini nih. Jadi supaya ini jadi sederhana dalam bentuk ini, A pangkat N plus 1 min 1, atasnya kita kali dengan A min 1. Supaya nggak merubah nilai, harus dibagi dengan A min 1. Aman ya. Jadi dikali 1 kan nggak ngaruh. Jadi hasilnya N-nya sama dengan A pangkat 6 min 1 dibagi A min 1. Tadi A-nya apa? A-nya itu adalah akar pangkat 6 dari 2, lalu dipangkatin 6, dikurang 1, dibagi dengan akar pangkat 6 dari 2, dikurang 1. Nah, akar pangkat 6 dari 2, dipangkatin 6, akar ini 6-nya habis ya, 6 per 6 kan, pakai yang ini, 6 per 6 itu 1, jadi 2 pangkat 1 itu 2. 2 dikurang 1, 1. Jadi bentuknya adalah 1 dibagi akar pangkat 6 dari 2 dikurang 1. Bawahnya ini maksudnya N gede ya. Masuk ke yang ditanya. Yang ditanya itu 1 ditambah 1/n. N-nya kan ini. Jadi kalau 1/n tinggal dibalik ya. Jadi 1 ditambah 1/n pangkat 12 sama dengan 1 ditambah akar pangkat 6 dari 2 min 1 gini. Pangkatin 12. Sampai situ 1 min 1 habis. Jadi tinggal akar pangkat 6 dari 2 atau jadi 2 pangkat 1/6 pangkatin 12. 2 pangkat 1/6 dikali 12 itu 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, nomor 3. Dengan menggunakan angka 2, 3, 5, 6, 9 akan dibentuk bilangan genap 5 angka dengan syarat tidak ada angka yang berulang. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah, oke, bilangan genap 5 angka, berarti yang paling gede itu angka depannya pasti 9, makin ke belakang makin kecil, berarti bilangan satuannya yang kita pakai 2. Oke, terus berurutan nih, kita sort descending nih. 9, habis 9, 6, 5, terus 3. Ini nilai yang terbesarnya. Sedangkan nilai terkecilnya berarti startnya dari 2. Genapnya berarti, karena diminta genap berarti bagian belakangnya 6. Bilangan yang lainnya susun naik. Berarti 2, 3, 5, 9. Sampai sini yang ditanya adalah jumlahnya. Tinggal ditambahin 8, 2, 1, 0, berarti 12, benar nggak? Oke. 120.128. Ya, soal pemanasan dikit. Lanjut, nomor 4. Diberikan bilangan bulat positif 2 angka, kemudian berapakah peluang bilangan tersebut bersisa 7 jika dibagi 8 apabila seluruh angka penyusunnya merupakan bilangan ganjil. Ingat, peluang suatu kejadian itu sama dengan banyaknya cara kejadian yang diinginkan itu terjadi dibagi seluruh cara atau seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. Yang diinginkan adalah apa enggak seluruh cara yang bisa terjadi, bilangan puluhan ya. Kan kalau 2 angka berarti puluhan. Kalau puluhan itu berarti startnya paling kecil 10 sampai 99 ya. Ada 90 cara. Sedangkan yang diinginkan adalah bilangan yang bersisa 7 jika dibagi 8. Kemudian seluruh angka penyusunnya adalah bilangan ganjil. Bilangan yang bersisa 7 jika dibagi 8 itu bisa dinyatakan dalam bentuk kelipatan 8, kemudian tambahin 7. Kelipatan 8 tambahin 7. Kalau dibagi 8, ya sisanya pasti 7. Boleh langsung di list atau lebih enakan gini. Kelipatan 8
Ditambah 7-nya saya buat jadi ditambah 8 min 1. Eksekusi dari sini nggak masalah sebenarnya. Cuma biar lebih enak aja ngitungnya. Ini kan jadi 8 kali N plus 1 dikurang 1 gitu. Ini bilangan kelipatan 8, lalu dikurangin 1. Tapi catatannya kedua-dua seluruh angkanya itu bilangan ganjil. Udah kita list aja ya, nggak ada cara lainnya nih. Pertama, 8, 16 kurang 1, 15. 16, 24, 23, oh nggak bisa. 23, 32 ya. 32 berarti dikurang 1, 31. 40 kurang 1, 39. 5, 8 kali 7, 56. 55 betul? Betul. Terus 6, 7, 72 kurang 1, 71. 8, 79. 8 nggak bisa, 96. 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 cara, jadi peluangnya 7 per 90. Oke, nomor 5. Jika 1 ditambah 2021K adalah bilangan kuadrat, untuk K bilangan asli positif, maka tentukan nilai K terkecil. 1 ditambah 2021 dikali K, dia merupakan bentuk bilangan kuadrat. Jadi kita buat aja N kuadrat. 2021 K sama dengan N kuadrat min 1. N kuadrat min 1, kalau difaktorin jadi N plus 1 kali N min 1. N plus 1 sama N min 1 ini adalah dua bilangan bulat atau asli sekalian yang selisihnya 2. Artinya ini dengan ini itu sama, selisihnya 2. Dan kemungkinan dia 2021 dikali 2023 atau 2021 dikali 2019 ya. Jadi K minimal atau minimum atau terkecil adalah 2019 gitu. Nomor 6. Jika XY ditambah X ditambah Y sama dengan 53 dan X kuadrat Y ditambah XY kuadrat sama dengan 682, maka semua nilai yang mungkin dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah, ini XY ditambah X tambah Y, kita bisa dulu jadinya Y ditambah sama X plus Y sama dengan 53. Lalu dari ini X kuadrat Y ditambah XY kuadrat, XY-nya bisa keluar. Kalau X-nya dikeluarin, masih di dalam ada X ditambah Y. Sama dengan 682. 682 kalau difaktorin, jadinya 2 dikali 11 dikali sama 31. Ada dua bilangan yang kalau dijumlahin jadi 53. Kalau dikaliin jadinya 2 kali 11 kali 31. Yang mungkin dari XY sama si X plus Y ini jadi sama dengan, bisa jadi 22 dan 31, bisa juga 31 dan 22. Nih, 2 kali 11 jadi 22. 31-nya tetap. 22 tambah 31 jadi 53. Udah memenuhi keduanya. Jadi bisa XY-nya 22, X plus Y 31, bisa XY-nya 31, X plus Y-nya 22. Sekarang tanya nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat, kita mau dari X kuadrat plus Y kuadrat, itu dibentuk dari bentuk X plus Y sama XY. Ini bisa kita modifikasi, jadinya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Karena di sini muncul 2XY, kan, padahal kan nggak ada. Kita kurangin lagi biar seimbang. Jadi dikurang 2XY. Ini sama dengan, bentuk yang ini sama dengan X plus Y kuadrat. Dikurang 2XY. Yang mungkin dia bisa jadi, yang pertama ini, X plus Y-nya 31, X kali Y-nya 22. Jadinya X plus Y-nya ganti 31 dikurang sama XY-nya ganti 22. Yang kedua, XY-nya 31. Substitusi ke sini.
jadinya 22 kuadrat dikurang 2 dikali 31. Untuk kemungkinan yang atas, jadinya 961 dikurang 44, jadi sama dengan 900, berapa ini? 917. Untuk yang bawah, jadinya 484 dikurang 62, jadi sama dengan 422. Jadi nilai yang mungkin dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah 422 dan 917. Lanjut nomor 7. Huruf ke 2021 dari pola KAKBHOOHB, KAKBHOOHB, dan seterusnya adalah, ini ada Kak Bo, terus ada juga Bo lagi, tapi dibalik urutannya. Dia berulang tiap 9, ini ada 9 huruf, habis itu dia berulang lagi, dan seterusnya. Karena ada 9, jadi 2021, kalau kita bagi 9, itu sama dengan, dia itu pasti punya sisanya tambahin aja angka-angkanya, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 itu 5. Jadi kita tinggal nyari urutan kelima dari pola yang berulang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke-5. Jadi hurufnya adalah huruf H. Oke, lanjut nomor 8. Pada segitiga ABC, siku-siku di A dan AP adalah garis tinggi segitiga ABC yang ditarik melalui titik sudut A. Jika CP sama dengan 9, BP sama dengan 16, maka tentukanlah panjang AP, AC, dan AB. Kalau kita misalin sudut ABP itu alfa, lalu kita misalkan sudut BAP itu beta, di sini kan siku-siku, si APB-nya. Maka alfa ditambah beta itu 90 derajat. Berarti di sini juga alfa. Karena di sini alfa, sini siku-siku, maka di sini otomatis beta. Jadi segitiga ACP sama segitiga ABP adalah dua segitiga yang sebangun. Sebelumnya diketahui panjang sisi CP itu 9, panjangnya BP itu 16. Kita lihat perbandingan sisi di hadapan alfa dan sisi di hadapan beta. 9 per AP sama dengan, untuk di segitiga BAP, depannya alfa itu AP, depannya beta itu 16. Jadinya AP per 16. Kalau kali silang kita punya 9 dikali 16 itu sama dengan AP kuadrat. Dan kali 16 itu 144 sama dengan AP kuadrat. Karena AP adalah suatu panjang, ambil yang positif. Jadi kita punya panjang AP sama dengan 12. Sekarang lihat dari segitiga APC lagi. Kita punya panjang CP-nya 3, panjang AP-nya 12. Ini kan si Pitagoras paling dasar. 3 banding 4, maka saya yang satu lagi itu 5. 5. Kalau dibuat perbandingannya, ini 3 kali 3, yang ini 3 kali 4, berarti yang satu lagi 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15. Kalau ini 12, ini 16, perbandingan juga sama. 12 itu jadinya 4 dikali 3, 16 berarti jadinya 4 dikali 4, berarti nanti bedanya 4 dikali 5. 4 kali 5 itu 20. Jadi kita punya AP-nya 12, AC sama dengan 15, dan AB-nya sama dengan 20. Lanjut nomor 9. Nilai dari 2021 dikali 2018 kuadrat dikurang 25 dikali 2015 per 2023 dikali 2018 kuadrat minus 9. Ini bisa kita tulis jadi 2021 dikali sama 2018 kuadrat dikurang 25-nya diubah jadi 5 kuadrat dikali 2015 per 2023 dikali 2018 kuadrat dikurang 9-nya ubah jadi 3 kuadrat.
Kalau kita faktorkan, sama dengan yang atas jadi 2021 dikali sama 2018 ditambah 5, dikali sama 2018 dikurang 5, dikali sama 2015. Per, di bawah masih ada 2023 dikali sama 2018 tambah 3, dikali 2018 dikurang 3. 2018 kurang 3 itu 2015. 2018 per 3 itu 2021. 2023 itu 2018 tambah 5. Jadi tinggal sisa di atas masih ada 2018 dikurang 5. Jadinya 2013. Oke, kita lanjut lagi nomor 10. Berapakah dari B pangkat 3 ditambah 1 per B pangkat 3 jika diketahui B ditambah 1 per B sama dengan 7? Bentuk dari B ditambah 1 per B, kalau kita pangkatin 3, yang dalam kurung kan hasilnya 7. Kalau pangkatin 3 jadinya dengan, kalau yang ini kita jabarkan, jadinya B pangkat 3 ditambah 3B kuadrat kali 1 per B ditambah 3B dikali 1 Per B kuadrat ditambah sama 1 per B pangkat 3. Jadi X tambah B jadinya 3B ditambah 3B dikali 1 per B kuadrat jadi 3 dikali 1 per B. Sama dengan X ditambah, ini 3-nya kita keluarin, kalau 3 yang keluar, di dalam masih ada B plus 1 per B. Ya, dan jadi dulu 7 pangkat 3. Jadi di sini X ditambah 3 dikali sama B plus 1 per B, nilainya sama dengan 7. Jadi di sini, kalau 3 kali 7-nya pindah ke kiri, terus 7-nya dikeluarin, 7 pangkat 3, kalau 7-nya keluar, masih ada 7 kuadrat, terus dikurang 3. Sama dengan X. Jadi X-nya sama dengan 7 dikali 7 kuadrat min 3. Jadinya 7 dikali 46, jadi 322. X pangkat min X, pangkat 1 per X, untuk X sama dengan min 2 adalah X-nya ganti sama min 2. Jadinya min dari min X, X-nya min 2 jadi 2 ditambah sama X pangkat min X. Kalau X-nya min 2, berarti kan jadi min 2 dipangkatin min 2. Jadinya min 2 dikuadratin. Min 2 kuadrat itu 4. Pangkatin sama 1 per X. Pangkat min 1 per 2. Jadi sama dengan min 6 pangkat min setengah. Sama dengan, ini ada tanda min, berarti kita buat 1/4. Di bawahnya masih ada 6 pangkat setengah. Ini kalau ada A pangkat M per N, jadinya kan akar pangkat N dari A pangkat M. Kalau kita taruh di bawah masih ada akar pangkat 2 dari 6 pangkat 1. Tulisnya jadi sama dengan min 1/6 akar. Jika 2 plus 1 dikali 2 kuadrat plus 1 dikali 2 pangkat 4 plus 1 kali terus sampai dikali 2 pangkat 8.192 plus 1 itu sama dengan 2 pangkat X dikurang Y. Untuk suatu bilangan bulat X terbesar yang mungkin sehingga Y merupakan bilangan ganjil, maka nilai dari X min Y adalah, di sini kalau depannya kita kalikan 2 min 1 dulu, 2 min 1, lalu yang ini kita tulis lagi. Sebenarnya ini nggak ngerubah nilai karena kan 2 min 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya
Ini sama dengan 2 pangkat X min Y. Nggak berubah. Untuk yang depan, 2 min 1 dikali 2 plus 1, jadinya 2 kuadrat min 1 kuadrat itu 1. Kalau kita lanjutin lagi ke yang kanannya, 2 kuadrat min 1, kalau ketemu 2 kuadrat plus 1, jadinya 2 kuadrat dikuadratin, pangkatannya kali 2 aja, jadinya 2 pangkat 4. Dikurang 1 kuadrat 1. Terus, kalau lanjutin lagi, kanan lagi, 2 pangkat 4 dikurang 1, kalau dikali 2 pangkat 4 plus 1, jadinya 2 pangkat 8 dikurang 1 kuadrat 1. Sampai kalau ketemu 2 pangkat 4096 min 1 dikali 2 pangkat 4096 plus 1, nanti di sini ada 2 pangkat 8192 min 1 kuadrat. Ketemu sama suku terakhir. Jadinya 2 pangkat 8192 kuadrat, 2 pangkat 16384 dikurang 1 kuadrat. Oke, jadi ini sama dengan 2 pangkat 16384 dikurang 1. Yang ini kita sesuaikan, jadi X-nya sama dengan 16.384, lalu Y-nya 1. Yang ditanya adalah nilai dari X min Y. Jadi X min Y sama dengan 16384 min 1, 16383. Oke, lanjut nomor 13. Jika untuk suatu bilangan ganjil X dan Y berlaku ini, maka nilai dari 10X plus Y adalah, ingat baris dan deret bukan aritmetik, ini geometri. Bentuknya UN itu sama dengan suku awal dikali rasio dipangkatin sama N-1. Kalau SN, jumlah N suku pertamanya, A dikali R pangkat N dikurang 1 per R-1. Atau boleh juga jadi A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Dua-duanya boleh. Berarti akar pangkat 3 dari 9 ditambah akar pangkat 3 dari 3 tambah akar pangkat 3 dari 1 per 2 sama dengan urutannya dibalik aja, jadinya gini. Nah, kalau gini kan ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Barisannya dia punya rasio akar pangkat 3 dari 3. Dari 1. Akar pangkat 3 dari 1 ke akar pangkat 3 dari 3 itu dikaliin sama akar pangkat 3 dari 3. Suku awalnya itu 1 dikali dengan rasionya kan akar pangkat 3 dari 3. Terus dikali N. N itu banyaknya suku. Ini ada 1, 2, 3. Jadinya akar pangkat 3 dari 3 dipangkatin 3 lagi. Lalu dikurang 1. Ini itu R dikurang 1. R ini tadi akar pangkat 3 dari 3. Nah, ini dikurang 1. Tadi nilai yang ini 2. Kalau coret sama yang bawah, jadinya masih 1. Jadi ini sama dengan 1 per, di bawah masih ada akar pangkat 3 dari 3 dikurang 1. Sesuaikan untuk X per akar pangkat 3 dari Y dikurang X. Di sini berarti nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya itu 3. Jadi kita punya 10X ditambah Y dengan 10 kali 1 tambah 3. Jadinya 13. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Rata-rata dari N bilangan ganjil berurutan mulai dari N adalah 89. Nilai dari N adalah bilangan ganjil berurutan, dia juga merupakan barisan aritmetika. Bentuknya kan UN sama dengan suku awal ditambah N-1 dikali dengan beda. Lalu kalau jumlahnya itu sama dengan banyaknya suku
dikali dengan suku awalnya A ditambah suku akhirnya A ditambah sama N-1 dikalikan bedanya. Lalu ini dibagi dengan 2. Rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Ini rata-rata dari N bilangan ganjil berurutan. Ada N bilangan ganjil. Mulai dari N. Berarti suku awalnya adalah N ditambah dengan N ditambah N-1 dikali dia bilangan ganjil berurutan, maka bedanya selalu tetap, yaitu 2. Ini semua dibagi 2. Ini baru jumlahnya. Karena rata-rata, maka semua ini kita bagi dengan N, sama dengan 89. Ini N dibagi N habis. Lalu, ini N-1, kalau dikali 2, masih ada 2N-2. Kita keluarin N-1 dari kurungnya. Jadi di sini masih ada N ditambah N ditambah 2N-2 atau 4N dikurang 2. Kalau dibagi 2 jadinya 2N-1 sama dengan kanannya masih 89. Jadinya 2N sama dengan 90, terakhir N sama dengan 45. Lanjut nomor 15 ya. Diberikan A adalah anggota himpunan yang memiliki 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap bilangan anggota A adalah 20, 30, dan 40. Maka selisih bilangan terbesar dengan bilangan yang terkecil adalah dari anggota A. Kalau kita misalin si 20 itu jadi A ditambah B, si 30 itu jadi A tambah C, si 40 itu jadi B tambah C, maka di sini B tambah C itu yang maksimum, si A tambah B itu yang minimum. Berarti di sini B dan C itu 2 bilangan terbesar. Kalau A plus B adalah 2 bilangan yang terkecil. Jadi urutannya si A lebih kecil daripada si B, lebih kecil dari si C. Tanya kan? Besar dikurang yang terkecil. Berarti yang itu A. Nah, si C min A dapat dari B plus C dikurang sama A plus B. Jadinya sama dengan 40 dikurang 2 sama dengan 20. Oke, ini kita nggak nyari nilai dari A, B, dan C-nya. Kalau yang ditanya itu nilai-nilai dari anggotanya, bisa kita langsung jumlahkan aja. Kalau dijumlahin, nanti hasilnya 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan 20 tambah 30 tambah 40, 90. Dibagi 2, kedua luas, A plus B plus C sama dengan 45. A plus B-nya 20, C-nya 25. A plus C-nya 30, berarti B 15. B plus C-nya 40, berarti A-nya sama dengan 5. Di sini berarti nilai dari min A-nya sama dengan 25 min 5 sama dengan 20. Nomor 16, jika X sama dengan P min 2Q, Y sama dengan 6Q, maka nilai dari X kuadrat min Y kuadrat dibagi 3XY min 2X kuadrat adalah, ini ada 2 cara. Tinggal lihat nanti kepikiran kamu yang mana. Ini saya buat jadi bagian bawahnya itu dikasih min, jadi 2X kuadrat min 3XY plus Y kuadrat. Oke, karena bawahnya dikali min, yang atasnya juga kali min 1 juga. Ini jadinya Y kuadrat min X kuadrat. Lalu kita faktorin. Jadi sama dengan Y plus X kali Y min X untuk yang atas. Untuk yang bawah, kita faktorin juga. 2X kuadrat itu berarti 2X dikali X. Y kuadrat itu Y dikali Y.
Nah, supaya hasil perkalian luar sama dalamnya ini hasilnya min 3x, ini kan berarti kan 2xy sama xy. Supaya jadinya min 3xy, maka kedua-duanya tandanya min. Y min x dibagi x min y, itu hasilnya min 1. Biar jadi positif semua, min 1-nya masuk ke yang ini aja ya. Udah bebas sih sebenarnya ini ngerjainnya. Jadi, y plus x dibagi dengan y min 2x. Kemudian kita substitusi nilai dari p min 2q sama 6q min 3p-nya ya, xy-nya menggantikan itu. Jadi, y tambah x, ini kalau kita tambahin p minus 3p jadi min 2p, tulis di sini, min 2p, kemudian min 2q, ditambah 6q. Jadinya plus 4q. Dibagi y dikurang 2x. 6q min 3p, itu y-nya. Dikurang 2x. X-nya kalau dikali 2 itu jadinya 2p min 4q. Ya, ini kali 2, 2p min 4q, taruh di sini. Sederhanain lagi, hasilnya jadi yang atas bisa kita keluarin min 2-nya. Jadi P min 2Q. Bagian bawahnya ini, biar hemat tepat, saya hitung terpisah aja. Jadinya min 5P, kemudian 6Q, min 4Q. Jadi 6Q plus 4Q. Jadinya plus 10Q. Bagi dengan, nah itu min 5P plus 10Q bisa dikeluarin min 5-nya. Jadi P min 2Q. Sampai situ bentuk P min 2Q-nya bisa dicoret. Min dibagi min jadinya plus. Jadi jawabannya 2/5. Atau boleh juga gini. Ini kan si Y-nya sama dengan kalau min 3-nya dikeluarin. Jadi masih ada P min 2Q. Jadi ternyata Y-nya itu sama dengan min 3 dikali P min 2Q-nya, itu kan sama dengan X. Jadi Y sama dengan min 3X. Y sama dengan min 3X. Kita susi-susi sini. Hasilnya jadi X kuadrat min Y kuadrat, berarti min 3X dikuadratin jadi 9X kuadrat. Dibagi bawahnya 3xy, 3 dikali min 3-nya jadi 9. X dikali X jadi X kuadrat. Dikurang 2X kuadrat, biarin aja. Dikurang Y kuadrat. Y-nya min 3X. Min 3X dikuadratin jadi 9X kuadrat. Yang atas kalau X kuadratnya dikeluarin masih ada 1 dikurang 9. Yang bawah kalau X kuadratnya dikeluarin masih ada min 9, min 2, min 9. X kuadratnya bisa dibuang. Berarti hasilnya 1 min 9 jadi min 8. Dibagi. Min 9, min 2, min 9. Min 18, min 2. Jadi min 20. 2/5. Sama ya hasilnya dengan cara yang pertama. Nomor 17. Di suatu acara terdapat 47 orang yang akan duduk di 47 bangku yang disusun melingkar. Banyaknya wanita paling sedikit, sehingga dapat dipastikan ada 7 wanita yang duduk bersebelahan tanpa diselingi pria adalah, ada beberapa cara ya, namanya juga kombinasi, bebas yang mana. Tapi sebelum sini saya ini mau analogikan ini dengan soal model gini. Mungkin udah pernah ketemu juga kita beberapa kali. Misalkan ada 3 bola merah, kemudian ada 5 bola putih, dan 2 bola kuning. Dari 10 bola ini berapa minimal bola yang diambil agar pasti ada 3 warna terambil. Nah, untuk ngerjain soal ini kan seandainya mikirnya gini, wah minimal terambil 3 deh gitu.
Kalau terambil 3, oke, bisa jadi terambilnya 1 merah, 1 putih, 1 kuning. Tapi masalahnya kan kita maunya pasti. Sedangkan kalau kita ngambil 3 bola, bisa jadi 3-3-nya warnanya merah, baru dapat 1 warna. Ya. Sedangkan kita mau 3 warnanya semuanya terambil. Ada berapa? Nah, gimana caranya? Gini. Kalau kita ambil, lihat yang paling gede ya. Terambil 5 bola, kita baru ngambil 5 bola, itu bisa jadi kita baru dapat 1 warna. Oke. Terus seandainya kita ngambil lagi 3 lagi. Dari yang ini. 8 bola nih. Bisa jadi kita baru dapat 2 warna. Merah. Nah, begitu kita ngambil 1 lagi, pasti dapat yang 1 lagi yang kuning. Jadi minimal kita ngambil 9 bola gitu. Oke. Nah, di soal ini misalkan penduduknya melingkar ya. Oke, melingkar. Oke, terus bangkunya kita nomor ini. 1, 2, 3, terus ya, ntar ada nomor 6, terus 7, terus 8, lanjut lagi, terus nanti ada 13, 14, 15, dan terusnya. Nanti ada 41, 42, 43. Nah, sebelum 1 itu 47. Yang saya lingkarin biru tuh tempatnya wanita ya. Misalkan saya ngambil 6. 1, 2, 3, sampai nomor 6. Ya kalau ngambilnya baru 6, nggak mungkin ada 7 wanita ya. Oke. Nah, kalau ngambil 7 pasti nggak bersebelahan. Nah, kalau 7-nya di sini, yang ke-7 ini aman. Tapi kan kita maunya pasti. Ya. Jadi kalau kita ambil 1 lagi bisa jadi di sini. Jadi dengan konsep ini kita mau ambil sebanyak-banyaknya sehingga kondisinya belum terpenuhi. Nanti pas lagi kondisi kondisi akhirnya mau nggak mau pasti akan terpenuhi, nah itu yang ada plus 1 di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita ambil 7 tapi di sini kan belum terpenuhi. Dan seterusnya sampai 13. Oke. Nah, ini udah ngambil 6, terus ini udah ngambil 6 lagi nih. Udah ngambil 12. Tapi kondisi 7 wanita duduk bersebelahan belum terpenuhi juga gitu. Oke. Cara ini kita lanjutin terus dari 15 nanti sampai 20 yang bukan kelipatan 7 ya. 42 sampai 43. Terus ini nanti sampai di sini 46. Oke. Dalam posisi seperti ini kita udah menempati berapa wanita nih? Ini kan ada 47. Nah, dari 47 itu yang kelipatan 7 nih, 7, 14, sampai 42, sama tambah 1 ini, itu tidak kita tempati tempatnya wanita dulu. Ini ntar dulu, belum diisi, merah itu maksudnya belum diisi wanitanya ya. Banyaknya bangku yang udah diisi wanita, ada 47, dikurang, berapa nih yang merah? Ada 6 tambah 1, 7. Oke. Ini kondisi minimal. Kalau dalam kasus ini kita udah dapat 5 tambah 3. Sisanya begitu ngambil 1 pasti dapat 1 warna. Makanya 9 jadi minimal boleh yang diambil supaya dapat 3 warna. Ini juga mirip. Ini adalah kondisi di mana wanita-wanita ini bisa udah menempati posisi sebanyak mungkin dengan kondisi 7 wanita belum ada yang bersebelahan. Artinya begitu ngisi 1 mau di sini, mau di sini, mau di sini, pasti begitu ngisi 1, wah ada 7 nih wanita yang berdampingan. Jadi tinggal kita tambahin 1, hasilnya sama dengan 41. Kita quiz dulu deh. Start. Oke, siap. Maksimal, ini kayaknya maksimal cuma 2 menit aja nih, soalnya kegampangan soalnya. 1, 2, 3. Nah, ini ada deret. 1, 1, 2, 6, 24. Lanjutannya langsung tulis di chat. 5 minutes later. Dari 120. Ada lagi? Khadijah 120 juga. Lufidi 120. Firda 120. Kenji 120 juga. Esther 120. Oke, sama semua. Udah tahu ya polanya ya. Cuma mungkin yang lain kurang cepat. Coba dari
Di-unmute gimana Doris? Urutannya buat baris pertama 1 kali 1 sama dengan 1. Ah, Terus dapat 1, kita lanjut ke baris kedua. Di baris kedua itu 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, situ 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, situ lanjut lagi 6 kali 4 sama dengan 24. Lanjut lagi 2 kali 24 kali 5 sama dengan 120. Oke, selamat Daris, dapat lagi Daris ya. Yang lainnya udah oke. Kurang cepet aja. Oke, nomor 18. Ekstrakurikuler. Paduan suara hendak membagi anggotanya menjadi 3 kelompok dengan anggota masing-masing 4 orang. Jika ekskul paduan suara memiliki 9 siswa perempuan dan 3 siswa laki-laki, maka peluang bahwa setiap kelompok beranggotakan 1 laki-laki adalah peluang kejadian itu sama dengan banyaknya cara kejadian yang diinginkan dibagi banyaknya seluruh cara. Gitu. Oke, paling gampangnya seluruh caranya dulu nih tanpa syarat nih. Kelompok 1, kelompok 3. Total ada 12 ya. 3 laki, 9 perempuan. Satu kelompok isinya 4 orang. Berarti untuk kelompok pertama banyaknya cara adalah 12. Dari 12 dipilih 4 untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua berarti tinggal 8 orang lagi dipilih 4. Nah, sekarang untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Untuk kelompok pertama itu kan ada laki-laki ya. Dari 3 laki-laki dipilih 1 buat menempati kelompok pertama. Berarti 3 cara. Laki-laki kedua, tinggal 2 laki-laki kali 2. Kelompok ketiga laki sisanya, sisanya tinggal 1 orang ya. Jadi ya udah mau nggak mau 1 cara itu. Nah, perempuannya ada 9. 9 dipilih 3 buat di kelompok pertama. Jadi 9C3. Untuk kelompok kedua tinggal 6 ya. 6C3. Sisanya udah tinggal 3 orang. Oke, dikali semua. Ingat NCK sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Sama dengan 3 dikali 9C3 itu jadinya langsung aja ya. 9, 8, 7, 6 faktorialnya bisa dicoret di bawah. Dibagi masih ada 3 kali 2. Dikali dengan 2 dikali 6C3. Berarti 6 kali 5 kali 4. Oke, bawahnya 3 faktorial coret. Tinggal 3 kali 2. Dibagi dengan 12C4. 12, 11, 10, 9. Faktorialnya habis. Bawahnya masih ada 4 kali 3 kali 2. 8C4. 8, 7, 6, 5. Dibagi 4 faktorial. 4, 3, 2. Ya, jangan lupa baca doa, tarik nafas, lepasin, baru coret-coretan. 3 bagi 3. Terus 2 bagi 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 3 coret sama 12. Terus ini 4 kali 2 coret sama 8. Terus 2 dikali 3 coret sama 6. Kita tulis dulu ya. Takut tambah angkanya banyak banget soalnya. Yang atas masih sisa 9, 8, 7, 5, 4. Bagian bawah 11, 10, 9, 7, 5. Oke, sederhanain lagi. Ada 97, 97. 5. Oh, 5-nya ketinggalan. 5. 4 sama 10. Jadinya 2 sama 5 gitu ya? Ya. Oke, jadi sama dengan, udah kan mentok kan? 16 per 5, 5. Gitu. Oke. Kuis lagi. Lagi. Siap-siap. Tadi soalnya cupu, sekarang soalnya matang.
nggak gosong, matang doang. Tapi pakai intro dulu biar paham benar-benar, nggak jauh sama soal yang tadi. Misalkan ada gini, ada 7 laki-laki sama 3 perempuan. Terus ini mau dipilih 2. Kalau mau dipilih 2, terus yang diminta peluang dua-duanya, 2 orang itu adalah laki-laki ya. Dari 7 pria, 7 laki-laki mau dipilih 2 laki-laki. Banyak cara kan berarti dari 7 dipilih 2. Oke. Nah, seluruhnya 7 sama 3 itu 10. Jadi 10 mau dipilih 2 gitu. Ini spesial buat C2 ya. NC2 itu kan jadinya n faktorial dibagi 2 faktorial kali n-2 faktorial. Sama dengan n kali n-1 kali n-2 faktorial dibagi 2 faktorial itu 2 kali n-2 faktorial. Ya. Nah, kan tinggal itu doang. Jadi NC2 itu sama dengan n kali n-1 per 2 ya, biar cepat ngitungnya nih. Hasilnya tinggal 7 kali 6 bagi 2 dibagi dengan 10 kali 9 bagi 2 ya. Atasnya bagi 2, bawahnya bagi 2, ya udah kelar, habis. Sama aja. 7 kali 2 14, 10 kali 3 30, betul nggak? Betul. Masih bisa lagi ya. 7 dibagi 15. 7 kali 15. Oke, siap? Siap-siap, tarik napas. Jangan dilepas dulu. Tahan. Lepas napasnya. Jangan lupa narik lagi nanti ya. Oke, 1, 2, 3. Dalam sebuah kantong terdapat M bola putih dan N bola merah. Dengan M kali N-nya 120. M-nya lebih kecil dari N. Jika diambil 2 bola sekaligus, peluang terambilnya paling sedikit 1 bola putih adalah 5/7. Maka nilai M plus N sama dengan sedikit tentang komplement. Ini bisa juga pakai komplement. Misalkan BMKG bilang, oh lagi mendung nih, peluang hujan misalkan 0,95 gitu. Maka peluang tidak hujan, saya lambangin H aksen, adalah 0,05. Jadi peluang suatu kejadian ditambah peluang lawannya itu sama dengan 1. Atau bisa kita tulis peluang suatu kejadian komplemennya itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian itu bisa terjadi. Barangkali ada yang mau pakai bentuk komplement gitu. 5 minutes later. Oke, pemirsa hari ini ada Syakila, ada Rafa, ada Azizi, ada Bilkis, Daniel, Daris, dari tadi dapat ya. Esther belum nih, Esther belum jawab ya. Esther, Fernando, terus ada Firda, ada Via, Ayan, Shena, Janet, Keisha, Khadijah baru jawab. Kita lihat apakah betul jawabannya 22. Kalau betul, apakah tepat pembahasannya? Ada Lufidi, Kenji, Nayara, sama Shiva. Oke, Khadijah nyalain videonya, jelasin gimana? Oke. Jadi itu kan kita kan udah tahu peluang sedikitnya paling sedikit 1 bola terambil itu putih. Itu kan 5/7. Nah, biar gampang, kita ambil yang lebih kecilnya aja. Peluang dua-duanya tuh 2 bola yang terambil adalah warna merah. Itu kan peluangnya 1/5. Khadijah sebentar. Ngomongnya cepet-cepet, saya pusing. Saya nggak ngerti gimana ini. Oke, bentar. Kan berarti kan kejadian yang mungkin terambilnya 2 merah adalah Khadijah belajar jadi guru, belajar jadi buat sharing. Jadi teman yang lainnya juga ngerti. Jangan saya pusing ya nulisnya nanti. Oke, berarti kan peluangnya kan dua-duanya merah atau merah putih atau putih merah atau putih-putih gitu ya? Ya. Nah, terus gimana? Peluang yang merah-merah itu 2/7 ya. Oke, karena ini peluangnya kan paling sedikit 1 bola, sedikitnya 1 bola putih, berarti bisa 1 bola putih atau 2 bola putih. Khadijah mau pakai komplemennya. Ya. Karena kejadian yang ini itu 5/7, berarti dua-duanya merah berapa?
2/7. 2/7. Dasarnya pakai yang ini ya tadi ya. Oke, lanjut. Terus kan kita dikasih tahu M kali N sama dengan 120. Terus Oke. itu ngelis pasangannya kan dari 2 kali 60, 3 kali 40 sampai 10. Bentar. Oke. Dua kali tanggung ya. Jadi 1 sama 120 gitu ya. Ya. 2 berapa? 260 terus berapa ya sebutin? 3 40. 4 4 30. Lanjut. Pokoknya sampai 10 kali 12. Pokoknya sampai 10 12. Ya. Yang 12 sama 10 nggak masuk karena nanti M-nya lebih besar daripada N. Ya, oke, aman. Lanjut. Terus kan ini kan kita udah dapat list kemungkinan MN-nya kan. Jadi kita masukin ke ngitung peluang 2 merah tadi. Peluang 2 merah. Jadinya kalau misalnya M sama dengan 2, kalau M-nya 2, terus N-nya 60, dapat peluang kedua bola yang diambil adalah merah itu 2/3782. Itu kan sama sekali nggak sama 2/7, dan itu kan kayak jauh banget ya, dari 2/7 ke 2/3782. Jadi karena kekecilan, aku ngambil dari yang paling gede, itu yang 10 sama 12. Oke, berarti kalau untuk M sama dengan 10? Kalau M sama dengan 10, 132 per 462. Itu kan kalau dibagi 61 jadinya 2/7. Oke, ini betul, jawaban betul. Nilainya baru setengah tapi belum dapat full karena bagian ininya nyoba-nyobanya masih manual banget nih ngulinya nih pas lagi bagian sini masih oke. Bagian sini masih oke. Tapi pas lagi kamu mulai nyobain M-nya ini nilainya jadi setengah. Bentar. Bukannya dibagi 66 ya? Oh iya, dibagi 66. Sorry, dibagi 66. Saya tambahin 1 step. Ntar kalau setengahnya saya jalanin, kak, diam dulu. Nggak apa-apa, kabarin saya langsung diam. Siapa mau ngelanjutin buat dapetin setengahnya atau kalau di jam lengkapi. Oke, kan di sini banyaknya bola merah ada sebanyak N. Yang dimau dari N bola merah itu terambil 2 bola merah. Kan seluruh kejadiannya kan dari total bola, berarti merah tambah putih ya. M tambah N. Itu diambil 2. Peluang terambilnya 2 merah itu 2/7. Kemudian untuk menghitung kombinasi ini, pakai ini. Kak, aku boleh nyoba nggak? Oh, boleh dong. Oke, Firda. N plus N kali Tadi duluan siapa nih? Sweet. Gak ada jurinya. Tadi siapa duluan, Firda apa Siana tadi? Firda apa Siana? Firda udah di komen tadi, Kak. Oh, Firda udah. Oke. Sorry, Firda. Tadi saya nggak ngeliat ke layar monitor komputer, ngeliatnya ke tablet. Oke, Firda di komen. Oh, benar. Berarti buat Fer, step selanjutnya, seandainya ada mau lanjutin lagi, di komen ya. Oke, Firda. Di unmute. Aku nggak bisa nyalain video aku lagi nge-like kameranya. Oh iya, oke. Pakai video saya aja. Video saya. Nggak harus. Oke, coba Firda gimana? Tapi caraku agak beda, Kak. Oh, nggak apa-apa, malah bagus. Jadi menambah hasanah ilmu kita dalam menyelesaikan soal. Gimana? Aku nggak tahu cara nyebutnya, Kak. Gimana itu? Gimana? Aku nggak tahu kamu nyebutin apa. Mungkin itu M plus N C2. Yang tulisannya C itu loh aku. Oh, C. Itu bacanya C. M plus N C2 gitu maksudnya? Fir. C atasnya M plus N per 2. 2. Gini. Iya 2. Gini maksudnya? M plus N-nya di atas, Kak. M plus N-nya di atas. Oh, maksudnya gini, M plus N C2. Ya, itu. Iya, ini sama. Ini sama aja, anak pinter. Ini cuma beda. Aku nggak tahu, Jadi, Kak. ya nggak apa-apa. Ini jadi tahu, sama-sama dapat ilmu nih. Jadi penulisan dari NCK itu ada yang nulis NCK, kemudian yang paling sering dipakai di buku-buku internasional itu NK.
Nah, gitu. Oke, lanjut, Firda. M plus N faktorial per M plus N min 2 faktorial. M plus N Kali 2 faktorial, gitu nggak sih? min 2 ini kali 2. M plus N kali M plus N min 1 per 2. Itu kan yang cari caranya Kak Abo. Iya. Terus? Kalau satu putih, satu merah, berarti kan M1 kali N1. N1, M1, terus kalau keduanya putih kan berarti M2. N2. Terus itu udah aku gabungin jadinya 120 plus M kali M-1 per 2. Berarti kan peluang kejadiannya itu kan 5/7. Ini yang sebelah kanan dulu. Ini berarti gini ya? Maksudnya gini ya? Ini gini nggak? Dia jadi 5/7 gitu? Iya, gitu. Saya bisa baca pikiran kamu Iya. kan? Ini 5/7 ya? Gini, sama dengan? Terus itu kan karena ada yang per 2 di bawahnya, aku kali 2/2. Oh, cakep, benar. Jadi ini kali 2 semua, berarti ini jadi 2mn gitu ya? Iya. Oke, terus? 240 plus M kali M-1 per M plus N kali M plus N-1. Nah, itu kayak gitu. Pusing. Mantap. Lanjut. Terus 120 faktorin jadinya bisa jadi 10 kali 12, 5 kali 24, 2 kali 60, 1 kali 120. Ya udah dari situ saya kali silang. Terus saya nguli. Oke, bagian sampai sini berarti Iya, nguli di juga. Berarti poinnya masih sama dapat plus lagi di sininya ya. Oke, sekarang ini masih ada mungkin lagi pasangannya adalah 430 itu berapa lagi? 5 kali berapa? 5 kali 24. 6? 6 dikali 20. 7? Nggak bisa. Nggak ada. 8? 8 kali 15. 8 kali 15, 9? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke. Udah. Nah, sampai sini, kan tadi saya bilang udah sampai sini oke sebenarnya. Nah, saya cuma nunggu cara ya untuk dapetin setengahnya ini, saya nunggu cara gimana supaya kita nggak nyobain satu-satu ini semuanya. Nah, clue-nya di sini. Kita lagi ngoperasin kan bilangan bulat ya. Jadi mulai dilatih kreatifnya untuk nyoba-nyobanya. Karena kita lagi bekerja dengan bilangan bulat, artinya ini dua-duanya ini perkalian 2 bilangan bulat. Perkalian 2 bilangan bulat, terus ini di sana ada angka 7. Karena 7 ini harus membagi M plus N kali M plus N min 1, artinya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 7 membagi M plus N, atau kemungkinan kedua 7 membagi M plus N min 1. Nah, begitu. Tapi nanti yang itu yang M plus N tuh nggak mungkin kan? Iya, sampai sini mungkin itu M plus N min 1. Karena 22 kurang 1, 21. Habis lagi iya. itu. Kan kita udah ngelis ini. Artinya kita udah punya nilai M plus N. Berapa aja nilai M plus N? 121, 121, 62, 43, terus 34. Terus habis itu kan itu 22 dulu ya. 22, 29, 26, 23. 23. Nah, ini kan M plus N. Pasangannya bisa M plus N atau dengan min satunya ya. Min satunya kan berarti 120, 61, dan seterusnya. 42 juga bisa dong. 42. 42 emang juga bisa. Tapi kan makanya harus dicoba dulu. Jawabannya. Belum gitu. tentu. Mana dia yang ada nongol? Ini dia 22. Udah, saya cuma butuh itu doang buat melengkapin Firda, buat Khadijah yang tadi. Gitu. Oke, itu cuma sekedar biar semuanya sama-sama berpikir tentang kombinatorik yang cukup unik ya, menarik. Teorinya cuma sedikit, variasinya lumayan mantap. Oke, kita lanjutin ya, utang 2 lagi. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Nomor 19, Aji dapat membuat miniatur gedung dalam waktu 10 menit.
Beno 27 menit, Caca butuh waktu 90 menit. Terus mereka bertiga bekerja membuat miniatur gedung selama 27 menit. Ada berapa banyaknya? Gitu. Kalau udah soal gini, kita langsung cari unitnya ya. Karena ini ngomongin menit semua, kita buat unitnya itu 1 menit. Karena di sini Aji bisa menyelesaikan miniaturnya dalam 10 menit, artinya dalam 1 menit, dia baru bikin miniaturnya tuh baru selesai 10. Nah, terus si Beno? 1/27. 1/27. Terakhir si Bejo. Bejo. Caca. Caca. 1/90. 1/90 ini 1 menit mereka menyatukan kekuatan. Gitu. Nah, sekarang mereka bekerja berapa menit? 27 menit. Jadi ini tinggal dikali sama 27 menit. Jadi selama 27 menit ada berapa yang bisa dihasilkan? Tinggal ini 1/10 sama 1/90. Kalau dibuat per 90 jadi berapa tuh? 10/90. 10/90 tambah 1/27 kali dengan 27. 1/9 dikali 27 hasilnya? Berarti kan itu 3 tambah 1, 4. Sama dengan? 4. 4, selesai. Oke, nomor terakhir penutupan. Ada jika N adalah faktor terbesar dari 2 pangkat 104 dikurang 1 yang kurang dari 10.000, maka nilai N adalah, ini 10.000 ya. Kasih titik biar jelas. Nah, ini kita faktorin. Kalau difaktorin kan jadinya 2 pangkat 104 dibagi 2 itu kan jadinya 52 ya. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 52 dikurang 1. Gitu. Jadi untuk kerjaan ini kita cuma pakai A plus B kali A min B. Jadi A kuadrat min B kuadrat. 2 pangkat 52 tambah 1 itu salah satu faktornya ya. Tapi itu nilainya kan gede banget. Padahal kita mau nilainya yang kurang dari 10.000. Jadi bagian yang ini bukan yang kita tanya, kita faktorin yang ini. 52 dibagi 2 itu 26. Jadi 2 pangkat 26 tambah 1 dikali dengan 2 pangkat 26 min 1. 2 pangkat kan sering keluar. Pembatasnya yang paling gampang itu 2 pangkat 10. Angka 10, ini 10. Buat ngapalinnya ya 10-nya ya. 2 pangkat 10 itu 10, 24. Jadi kalau 2 pangkat 26 ini masih ngambung tinggi nih ya. Jauh dari 10.000. Jadi ini masih kita faktorin lagi yang kanan. Ini kalau difaktorin lagi, 26-nya bagi 2, 13. 2 pangkat 13 plus 1 sama 2 pangkat 13 min 1. Ini 2 pangkat 10. Kalau 2 pangkat 11, berarti tinggal dikali 2. 20, 48. 2 pangkat 12 dikali 2 lagi. Jadi 40, 96. Kalau 2 pangkat 13 kali 2 lagi. 8, 1, 92. Jadi bagian pamungkasnya terakhir ini 8192 tambah 1 jadi 8193. Terus 2 pangkat 13 dikurang 1 jadinya 8192 dikurang 1. 8191. Dua nilai ini kurang dari 10.000. Ya, yang diminta faktor yang terbesar. Berarti kita ambil yang 8193. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak.